Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabda Isjayanti dengan NIM 124240020. Di video ini, saya akan melakukan live coding untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah pemrograman web dasar, di mana yaitu membuat sebuah halaman web yang isinya adalah data produk ID, produk name, kategori name, company name, dan unit price. Oke, langsung saja. Hal yang dilakukan pertama adalah mengaktifkan exam. Lalu mengunduh database NWin di sini. Saya sudah mengunduhnya. Jadi sekarang tinggal mengimpor database tadi melalui localhost. Kita buat dulu database-nya. Akan saya beri nama NWin. Nah, database sudah terbuat. Selanjutnya adalah mengimpor NWin tadi yang sudah diunduh. Nah, impor telah sukses dikerjakan. Sekarang di dalam NWin ada banyak sekali tabel-tabel yang isinya ada suppliers, kategoris, customer, dan lain-lain. Tapi di sini saya hanya membutuhkan 3 tabel, yaitu tabel produk, kategoris, dan suppliers. Langsung saja ke VS Code-nya. Mula-mula akan saya buat filenya dulu. Saya beri nama tugas. Nah, di sini menggunakan HTML. Lalu untuk judul browsernya saya ganti data produk. Coding-codingan tersebut berada di bagian body. Nah, di sini saya beri judul halamannya yaitu daftar produk. Karena tadi kita mengambil database dari NWin, maka sekarang harus mengkonfigurasikan dulu atau mengkoneksikan codingan ini ke database yang tadi. Oke, mulanya menggunakan PHP. Untuk mengkoneksikan ke database NWin, diperlukan informasi yaitu informasi server name, localhost, lalu username itu root, lalu ada password. Langsung saja. Ini ketiganya default XAMPP, dan yang terakhir database. Tadi saya beri nama NWin, maka di sini saya ketikkan NWin. Ini informasi yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan ke database NWin. Selanjutnya adalah membuat koneksinya dengan perintah seperti ini. $con, lalu menggunakan MySQL. MySQL server name, password, dan database. Nah, ini untuk koneksinya, dengan koneksinya. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan error handling. Jika tidak berhasil terkoneksi ke database, maka akan muncul pesan error menggunakan perintah if.
Karena ini dalam PHP dan merupakan sintaks HTML, maka diberi ketik 2. Ini untuk sintaks koneksi sudah selesai. Selanjutnya adalah kita mengetikkan query untuk menampilkan dan juga mengambil data yang ada dalam database nWin menggunakan query SQL. Menggunakan query join karena harus dihubungkan tabel-tabelnya. Nah, ini untuk mengambil data dari tabel-tabelnya. Selanjutnya adalah menjalankan query-nya menggunakan result sama dengan ini. Lalu selanjutnya adalah membuat tabel untuk data produknya. Mula-mula bisa gunakan perintah if untuk mengecek apakah ada data dalam apakah hasil query tadi berhasil ada datanya atau tidak. Menggunakan if result
Selanjutnya adalah menambahkan looping untuk menampilkan setiap baris data dalam tabel. Contohnya adalah while. Nah, di sini ada yang namanya fetch asset. Nah, ini digunakan untuk mengambil setiap baris hasil query tadi secara array asosiatif. Fetch asset. Echo. Nah, di sini saya kupas saja. Nanti tinggal diganti namanya di dalam ini. Di sini juga ini untuk kodenya seperti ini, sudah hampir selesai. Lalu else ini untuk jika tidak ada apa-apa di dalam hasil query-nya, maka akan ditampilkan pesan tidak ada data seperti itu. Lalu juga tidak lupa menutup koneksinya. Ini.
error di sini, dicek lagi. Ini ada salah. Saya berikan. Nah, sudah seperti inilah hasilnya. Dan kodenya seperti ini. Jadi mula-mula kita cari dulu informasi apa yang digunakan untuk koneksi ke database. Itu ada server name, username, password untuk database. Nah, ini terus kita koneksikan ke database nWin tadi menggunakan MySQL seperti ini. Ini untuk error handlingnya. Jika koneksi gagal, maka akan muncul pesan koneksi gagal. Itu. Selanjutnya adalah mengambil data dari database tadi menggunakan query SQL seperti ini. Ini kalau menggunakan ini if untuk jika hasil query tadi berhasil, maka akan dimunculkan dalam tabel data-datanya tadi yang sudah diambil. Ini fetch asap untuk array asosiatif. Lalu tadi kan if-nya ini jika ada data dalam hasil query-nya maka akan muncul tabelnya. Tapi jika tidak ada else, maka akan keluar pesan tidak ada data produk. Nah, yang terakhir adalah menutup koneksinya jika sudah bisa digunakan. Seperti itu. Dan akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, itu tadi live coding saya. Mohon maaf apabila perkataan saya kurang dapat dimengerti. Terima kasih sudah memperhatikan dan melihat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.